Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi tumbuh kembang laki-laki dan wanita berhubungan dengan pubertasnya. Nah, jadi, fisiologi pubertas pada wanita, jadi pubertas itu apa sih? Jadi dia itu adalah maturasi fisik gitu ya teman-teman, maturasi fisik, sehingga ketika sudah matang, maka akan, bisa, secara fisiologis bisa melakukan reproduksi gitu ya. Kok bisa sih terjadi gitu? Kenapa sih bisa terjadi pubertas kayak gitu? Nah, ini berhubungan dengan neurohormonal gitu, ketika faktor, neurohormonal ini terpengaruh, maka akan memunculkan, eee, apa namanya, pertumbuhan somatis dan pembentukan organ seksual. Sebentar. Nah, terus, faktor neurohormonal ini terjadi karena hasil aktivasi hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Jadi ini tetap ya balik lagi ke HPO aksis gitu. Jadi intinya balik lagi ke HPO aksis. Terus, ketika sudah aktif, HPO aksisnya aktif, maka akan terjadilah perubahan biologis, morfologis, dan psikologis. Jadi sebetulnya pubertas itu nggak hanya perubahan fisik aja teman-teman, nggak hanya perubahan bentuk badan gitu, enggak, tapi psikososial juga itu berpengaruh gitu, kayak ada perubahan. Nah, di dalam, materi pubertas ini ada, ilmuwan yang bernama Tanner, dia itu mengkelompokkan gitu dari T1 sampai T5 gitu ya. T1 tahap 1 sampai tahap 5 gitu ya. Di mana T1 itu yang paling kecil berarti itu perkembangan pada masa anak-anak dan T5 ini adalah, maturitasnya sempurna gitu ya, kalau T5, kalau T1 anak-anak gitu. Terus pada wanita, pubertas ini diawali oleh karakteristik sekunder dulu, jadi nggak tiba-tiba menstruasi gitu ya, nggak tiba-tiba menstruasi, tapi biasanya, justru yang muncul itu adalah karakteristik seks sekunder, eee, leb terus, nah jadi, tanda seks sekunder ini, setiap orang tuh beda-beda ya, tergantung genetik, tergantung nutrisi, dan tergantung lingkungan gitu ya. Faktor keturunan mempengaruhi, faktor nutrisi mempengaruhi, kayak gitu. Nah, ada yang cepet banget pubertasnya, ada yang lambat gitu ya. Nah, kalau cepet itu disebut dengan precox ya, precox. Ini precox tuh kayak cepet gitu, jadi kurang dari usia 8 tahun dia udah pubertas gitu. Nah, kalau terlambat berarti lebih lebih dari 13 tahun. Terus karakteristik sekunder tuh kayak pembesaran ovarium, uterus, vagina, labia, pembesaran payudara atau telarke ya, tumbuh rambut pubis, puberke gitu ya, tumbuhnya rambut aksila, adrenace. Nah itu, terjadi karena peningkatan hormon. Nah kalau yang pertumbuhan rambut aksila, itu peningkatan androgen dari adrenal. Nah biasanya justru nggak tiba-tiba menstruasi, tapi diawali dengan ini dulu, telake dulu, pembesaran payudara. Nah setelah pembesaran payudara, biasanya 6 bulan setelahnya itu akan terjadi puberke yaitu, tumbuh rambut pubis. Nah, uterus mencapai ukuran T4 tuh hampir matur ketika menarkenya itu usia segini gitu ya, kayak gitu. Terus siklus ovulasi pada wanita 9 sampai 10 bulan setelah menarke. Selain itu, selain dari yang tadi sudah disebutkan karakteristik sekundernya, ada muncul akne vulgaris, jerawat, ya itu juga bisa, terus pacu tubuh adolescence, pacu tubuh itu berhubungan dengan tinggi tinggi badan. Nah, ini ada istilah tanda-tanda seks sekunder yang tadi sudah saya sebutkan, ada telarke, pembesaran payudara, ada puberke, rambut pubis, ada merek menstruasi pertama, ada adrenal pertumbuhan rambut aksila. Itu kayak perlu diingat teman-teman. Terus inisiasi pubertas, kok bisa sih timbul pubertas gitu ya. Nah, pubertas ini terjadi karena, eee apa namanya, kan gini, sebelum terjadi pubertas, si aktivitas GnRH yang di hipotalamus ini dihambat gitu ya, ditekan ya, pokoknya ditekan aja. Jangan sampai si GnRH itu aktif, jadi intinya nonaktif dulu nih si GnRH hipotalamus. Nah, ketika terjadi pubertas, aktivitas GnRH ini, gonadotropin releasing hormone itu aktif lagi gitu ya, penekanan tanda aktivitas GnRH ini diinhibisi dan akhirnya aktif lagi. Nah, kalau GnRH aktif kan dia menstimulasi hipofisis anterior dia kan, menstimulasi ini tuh gonadotrop ya, mensekresikan hormon FSH sama LH, di mana si FSH ini mensekresikan hormon estrogen yang berhubungan dengan karakteristik sekunder.
LH ini berhubungan dengan ovulasi sehingga akan timbul, ovulasi terus menarke kayak gitu. Jadi intinya kenapa dia bisa menstruasi, ya berarti, si GnRH itu itu udah aktif gitu. Karena sebelumnya tuh disupresi atau ditekan. Nah, ini ada beberapa perubahan fisik pubertas wanita gitu ya, eee, dari pembesaran payudara, tadi teh puberker tuh rambut pubis ya, rambut pubis, terus ada kecepatan pertumbuhan tinggi badan, ada lain-lain. Jadi ini ada semacam tahapannya tuh tahap satu kayak elevasi puting susu, areola masih sejajar, permukaan jadi areolanya itu masih sejajar dengan permukaan dada. Terus tahap 2 tunas payudaranya itu bisa teraba, areolanya itu mulai membesar. Jadi kayak tahap satu itu masih berupa elevasi puting susu, tapi si areolanya itu yang di sekeliling dari puting susu itu masih sejajar dengan permukaan dada. Masuk ke tahap 2 areola itu mulai membesar. Masuk ke tahap 3 payudara itu mulai melebar dan melebihi batas areola. Tahap 4 puting susunya itu berada di atas bukit areola dan pada tahap 5 integrasi puting susu. Kemudian untuk pertumbuhan rambut pubis, pada tahap satu itu tidak ada rambut, atau mungkin ada rambut tapi bentuknya itu seperti vilus. Masuk ke tahap 2 rambutnya itu mulai jarang, mulai kayak tumbuh dikit-dikit tapi sedikit berpigmentasi. Masuk ke tahap 3 si, apa namanya, rambut pubisnya itu jadi kasar, jadi gelap, keriting. Terus kalau tahap 4 mulai kayak ke tipe dewasa, namun penyebarannya itu sebatas pubis. Nah, pada tahap 5 itu rambut pubisnya itu menyebar hingga ke paha sebelah dalam. Terus untuk pertumbuhan tinggi, nah ini pertumbuhan tinggi ya, mencapai tinggi maksimal pada usia 16 tahun, tapi ini beda-beda ya. Terus, udah sih kayak selain itu ada adrenarke, pembesaran klitoris, pigmentasi labia, akne vulgaris, rambut aksila, menarke, dan organ genital dewasa. Terus, jadi ini kan pengaruh hormon ya teman-teman, tadi hormon udah disebutin ada GnRH, FSH, dan LH, estrogen, progesteron. Jadi pertama dia aktif, dia mengaktifkan ini dan mengaktifkan ini, dan dia merangsang hipoovarium, merangsang hipofisis anterior dan akan menimbulkan hormon-hormon ini sehingga, timbullah karakteristik-karakteristik sekunder dan juga, menstruasi pertama. Nah, ini ada 5 perubahan pubertas, jadi sebenarnya pubertas itu nggak hanya tadi udah disebutin ya, nggak hanya cuma perubahan fisik, tapi pertama, pacu tubuh tuh tinggi badan, seks sekunder, terus organ reproduksinya yang genitalnya, komposisi tubuh, ini berhubungan dengan kayak wanita dan laki-laki beda kan. Kalau wanita komposisi lemaknya lebih banyak, laki-laki massa ototnya lebih banyak gitu ya kalau udah pubertas gitu. Selain itu ada perubahan sistem sirkulasi dan respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan, stamina stamina tubuh. Nah ini terlihat ya, perubahan fisik pada anak laki-laki dan perubahan fisik pada anak perempuan, teman-teman. Nah, di mana si pacu tubuhnya itu, yang wanita, mana wanita nih, wanita ini lebih cepat ya teman-teman tuh 9,5 tahun tuh udah tinggi gitu ya. Dia dia tuh baru tumbuh tuh usia 10,5 tapi, di akhirnya dia tuh paling tinggi gitu ya. Maksudnya usia 17,5 lebih itu kayak tingginya tuh kalau wanita pertumbuhan tingginya tuh lebih awal, kalau laki-laki pertumbuhan tingginya tuh di akhir kayak gitu. Terus ini ada, pertumbuhan ukuran penis, ada pembesaran testis, rambut pubis. Jadi ini ada ininya ya, kayak grafik gitu loh. Terus ada pacu tubuh, menarke, telarke, dan rambut pubis. Nah, tinggi laki-laki ini berdasarkan penelitian ya, jadi tidak bisa dipukul rata gitu ya. Tinggi laki-laki 10 senti per tahun, wanita 9 senti per tahun, jadi lebih tinggi laki-laki. Perempuan itu lebih awal, apa, itunya, pubertasnya. Puncak pertumbuhan tinggi, pada perempuan usia 12 tahun, kalau laki-laki 14 tahun. Ini puncak pertumbuhan tinggi, tapi ini itu sebagai ini salah satu contoh penelitian teman-teman ya, jadi kayak setiap orang kan beda-beda gitu. Terus akhir pertumbuhan. Nah, perempuan itu lebih cepat akhir pertumbuhannya 16 tahun, laki-laki 18 tahun. Jadi, laki-laki kayak lebih lama gitu akhir pertumbuhannya. Nah, setelah usia tersebut udah selesai, maka pertumbuhan tinggi itu selesai gitu. Maka yang terjadi adalah, sekresi hormon steroid seks, yang mempengaruhi maturasi tulang lempeng epifisis. Akhirnya jadi kenapa pertumbuhan tingginya berhenti, karena ada hormon steroid seks dan, lempeng epifisisnya itu udah mulai menutup teman-teman, si lempengnya itu, akhirnya ya berhenti gitu. Terus, apa sih mempengaruhi komposisi tubuh gitu ya, kenapa laki-laki massa ototnya lebih besar, kenapa perempuan itu massa lautnya lebih besar, itu, berdasarkan pengaruh hormon steroid.
eee, begitupun seks sekunder ini pengaruh sistem hormonal yaitu sistem estrogen, terus ada perubahan hormonal selain dari yang tadi sebut-sebutin kayak pubis, menarche, perubahan pertumbuhan penis, suara, pertumbuhan rambut, produksi minyak, kelenjar keringat, dan timbul jerawat atau akne vulgaris. Nah ini, ada perubahan fisik juga, pada pubertas anak perempuan di mana, ini budding ini tunas payudara, terus ada rambut pubis, ada menarche. Nah, jadi biasanya timbul payudara dulu nih. Nah, setelah timbul payudara, maka akan muncullah menarche gitu. Biasanya menarche ini 2 tahun awitan pubertas, jadi 2 tahun setelahnya gitu. Nah, setelah menstruasi biasanya tinggi badannya itu akan bertambah sedikit kalau wanita. Kemudian di tahap akhir pubertas, masa lemak perempuan ini akan meningkat gitu ya, masa lemaknya lebih meningkat untuk yang perempuan. Nah, ini ada tahap perkembangan pubertas anak pada perempuan menurut Tanner. Jadi, Tanner ya yang menentukan. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Jadi, ini terlihat gambarnya di sini ya, pertumbuhan payudara dan pertumbuhan, rambut pubis. Ini ada penjelasannya. Jadi tahap 1 prapubis, tahap 2 breastfeeding atau tunas payudara menonjol seperti bukit kecil, areolanya melebar. Tahap 3 ini mulai membesar, tidak ada kontur pemisah. Tahap 4 membentuk bukit kedua. Tahap 5 bentuk dewasa gitu ya, papila menonjol, areola sebagai bagian dari kontur buah dada. Nah, untuk rambut pubis tahap 1 itu tidak ada rambut nih, yang tahap 2 dia tuh mulai ada tapi pigmentnya dikit, tahap 3 itu mulai ikal, tahap 4 masuk ke keriting kasar, tahap 5 ini seperti perempuan dewasa bentuknya segitiga, tersebar sampai medial paha. Nah, ini lihat gambar di sini ya. Ini pertemuan yang payudara, ini yang rambut pubis. Ini menurut Tanner. Jadi ada T1 sampai T5. Sedangkan untuk yang laki-laki, jadi meningkatnya volume testis, ukurannya itu jadi, testisnya membesar. Jadi sebelum pembesaran penis biasanya kalau laki-laki itu adalah pembesaran testis dulu, diukur dengan menggunakan orchidometer Praeder. Usia 9 tahun mulai mulai terjadi peningkatan volume testis, diikuti pembesaran penis bersamaan dengan pacu tubuh atau tinggi ya. Kemudian penis dewasa itu usia 16 sampai 17 tahun. Rambut pubis, rambut pubis tumbuh dulu baru rambut aksila gitu ya urutannya. Rambut pubis dulu terus rambut aksila. Nah, untuk kumis dan janggut itu tumbuhnya tuh belakangan gitu ya, terakhir gitu ya. Terus ada perubahan suara. Nah, perubahan suara ini terjadi karena bertambah panjang pita suara ini karena, eee, bertambah panjang pita suara sehingga, ada pengaruh testosteron pada pita suara juga. Nah, ini terjadi pada pertengahan pubertas itu yang perubahan suara. Kemudian mimpi basah ini bersamaan juga dengan puncak pertumbuhan tinggi badan. Nah, ini adalah pubertas laki-laki ya menurut Tanner, ini ada genital sama rambut pubisnya. Nah, ini terlihat, gambarnya di sini kan. Tahap 1 ini prapuber, tahap 2 pertambahan volume testis, skrotumnya itu membesar, nipis, jadi mulai membesar ya. Yang tahap 3 penisnya itu mulai membesar dalam panjang maupun diameter, volume testis dan skrotum terus bertambah membesar. Tahap 4 testis skrotum mulai membesar, warna skrotum itu makin gelap ya, tahap 4. Makin besar, makin panjang maupun diameternya, dan tahap 5 itu adalah bentuk yang dewasa. Untuk rambut pubisnya, tahap 1 prapuber, tidak ada rambut pubis. Tahap 2 ini mulai sedikit ada pigmentasi, ada agak ikal juga, terutama di pangkal penis. Tahap 3 itu ada masuk tebal, ikal, meluas hingga ke mons pubis. Tahap 4 itu bentuk dewasa, tapi memang, si rambutnya itu belum meluas ke medial paha. Ini kan kelihatan ya di sini. Terus, bentuk dewasa meluas ke medial pubis. Nah, ini gambarannya teman-teman ya. Kemudian ini kelihatan kan di sini ada perubahan komposisi lemak ya, komposisi lemak tubuh sama puber. Ini perempuan, ini laki-laki. Kelihatan kan di sini pada tahap 1 yang perempuan itu lemaknya itu ya segini gitu ya. Makin, nambah usia, nambah usia, persentase lemaknya tuh makin tinggi teman-teman lemaknya ya. Ini lemak ya. Sedangkan laki-laki awalnya tuh ya 14, makin makin tambah usia lemaknya makin sedikit karena digantikan dengan otot yang laki-laki. Selain perubahan fisik gitu ya yang tadi udah dijelasin, ternyata pubertas juga terjadi perubahan psikososial gitu ya. Jadi remaja itu ada 3 tahap teman-teman, ada remaja awal, pertengahan, dan remaja akhir. Nah, pada remaja awal
ini ya ciri-ciri khasnya tuh krisis identitas, jiwanya labil, nanti boleh dibaca. Jadi intinya kalau yang remaja awal biasanya hanya tertarik pada keadaan sekarang gitu ya, bukan masa depan. Secara seksual mulai timbul rasa malu, ada ketertarikan terhadap lawan jenis, masih bermain berkelompok, mulai bereksperimen dengan tubuh. Kemudian pada periode remaja awal, ini tuh mulai bereksperimen gitu ya, bereksperimen kayak pengen nyoba-nyoba rokok, alkohol, narkoba gitu. Makanya hati-hati di usia remaja awal. Karena ya kayak gitulah, ininya ya ciri-cirinya. Masuk ke remaja tengah, middle adolescence. Nah ini middle adolescence ini mulai tertarik dengan intelektualitas dan karir. Secara seksual, memperhatikan penampilan, kemudian, sangat perhatian dengan lawan jenis dan mulai mempunyai role model dan konsisten terhadap cita-cita. Jadi, ini ciri khasnya untuk yang remaja tengah. Terus yang remaja late adolescence 18 tahun, nah ini pada fase remaja akhir ini lebih memperhatikan masa depan dan, mulai serius dalam berhubungan dengan lawan jenis, kayak gitu, tradisi dan kebiasaan lingkungan. Jadi identitas dirinya tuh lebih kuat gitu ya kalau yang udah remaja akhir. Dan lebih menghargai orang lain, karena kan pas remaja tengah, remaja awal itu tuh kayak kurang menghargai pendapat, kayak gitu ya, sering sedih, kayak gitu. Nah ini ciri-ciri khasnya ya, karena, pubertas ini mempengaruhi psikososial gitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pubertas ya, mengenai fisiologi tubuh kema laki-laki maupun anak perempuan. Ini referensinya, ini sebenarnya saya lupa untuk mencantumkan beberapa referensi lagi. Cukup sekian, dipersilakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Cukup, Frida. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke presentasi selanjutnya. Presentasi selanjutnya yang ke-7 siapa ya, lupa. Saya, Frida. Oh, Pak Syur ya, silakan. Pak Syur untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih Rida. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu, dokter. Apa namanya, di lab-lab gitu ya, di departemen anatomi gitu kan, nanti berulang lagi, meskipun mungkin nanti yang akan lebih difokuskan dibahas yaitu tentang apa namanya, reproduksi wanita. Tadi juga yang untuk laki juga akhirnya review lagi sudah dengan lengkap ya menurut saya. Mungkin itu saja deh ya. Oke, silakan bisa ditutup. Siapa? Rida. Silakan. Baik, terima kasih banyak Dokter Agneta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi kita pada hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak. Oke, ya sama-sama, hati-hati di jalan ya kalau mau kegiatan di kampus. Yang pasti sehat-sehat selalu, selamat puasa ya. Oke, saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Sehat selalu, Dok. Recording stopped. Banyak guys. Oke, bye guys. Semangat salsa. Semangat Salsa. Banget guys. Bye guys.